teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Saya Saiful Bahri, Utari Sulistiowati, dan juga Wiwi Suryaningsih akan mempresentasikan materi pada sore hari ini. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran dan media pembelajaran agama. Apa sih arti media pembelajaran? Jadi media pembelajaran itu diambil dari 2 kata, media dan pembelajaran. Media itu diambil dari bahasa Latin dengan arti medius, kemudian diambil lagi dari bahasa harfiah yang artinya adalah pengantar, tengah, atau perantara. Kemudian diambil dari bahasa Arab dengan Arabnya wasailul i'lami yang artinya media pembelajaran. Media pembelajaran itu ada jenisnya banyak sekali, seperti media pembelajaran secara visual, audiovisual, dan audiovisual. Dan yang kita bahas adalah media pembelajaran audiovisual, yaitu televisi dan video. Kemudian jenis-jenis media pembelajaran itu sangat banyak, seperti yang kita lihat di lingkungan itu termasuk juga media pembelajaran. Kemudian orang itu juga termasuk media pembelajaran. Kemudian buku, kemudian apalagi segala bentuk, segala sesuatu itu termasuk media pembelajaran. Ada lagi kemudian buku teks dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai makna media pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama itu adalah Hamidojo dalam Letuheru tahun 1993 memberi arti dari media adalah semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebarkan ide, gagasan, atau pendapat atau ide seseorang kepada penerima yang dituju atau pendengar. Kemudian yang kedua yaitu menurut pendapat Heinix itu makna media yaitu media yaitu membawa pesan atau informasi yang bertujuan pembelajaran atau mengandung maksud-maksud pembelajaran. Kemudian ada Gigene dan Briggs yaitu makna media bahwa media pembelajaran meliputi segala alat fisik yang digunakan untuk menyampaikan isi materi pembelajaran yang terdapat atau yang dilakukan oleh seseorang. Contohnya seperti buku, kemudian tape recorder, kemudian kaset, video, kamera, video recorder, film, dan lain sebagainya. Mungkin itu 3 definisi media pembelajaran. Dan untuk definisi para ahli yang lainnya nanti bisa dilihat pada makalah yang kami buat ini.
Untuk kesimpulannya, jadi media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang digunakan seseorang atau pendidik untuk menyampaikan pesan atau untuk menyampaikan gagasan kepada pendengar. Yang contohnya seperti media audiovisual, yaitu melalui televisi, kemudian video, VCD, dan lain sebagainya. Mungkin itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran agama. Sebenarnya media pembelajaran itu sudah diajarkan para nabi-nabi dan rasul, dan yang paling jelas adalah dijelaskan media pembelajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah sebagai suri tauladan yang baik, pemimpin para kaumnya untuk mengajak kepada hal kebaikan atau perilaku yang uswatun hasanah. Dari sini dapat kita lihat media pembelajaran yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, yaitu segala sesuatu, perkataan dan perbuatan Nabi itu juga disebut sebagai media pembelajaran. Dalam surat pada ayat Al-Quran surat Al-Ahzab dengan ayatnya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yaumal akhirati wa dzakarallahu katsira. Yang artinya sesungguhnya tidak ada pada diri Rasulullah itu suri teladan. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Dari sini maka ayat tersebut menjelaskan bahwa perkataan dan perbuatan, segala perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad itu sampai disebut sebagai hadis. Mungkin itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, dan nantinya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, kemudian akan dijelaskan oleh teman pemakalah saya. Sekian, terima kasih. Saya selaku anggota dari kelompok 5 akan mempresentasikan beberapa poin dari makalah yang kami sampaikan. Sebelumnya mungkin bisa saya perkenalan dulu. Oke, nama saya Utari Trisulistiawati, NIM saya 201180458. Mungkin tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja ke pembahasan. Di sini saya akan membahas poin yang kedua, atau yang B, yaitu pemanfaatan media televisi atau video dalam pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Lantas, audiovisual itu apa sih sebenarnya? Nah, audiovisual itu bisa dikatakan kombinasi antara visual dan juga audio. Jadi, apa yang dilihat oleh mata dan didengarkan oleh telinga akan lebih mudah diserap pemahamannya, serta akan mengakibatkan efek lama di ingatan. Jadi, akan lebih lama diingat materi apa yang disampaikan melalui video ini tersebut. Audiovisual ini mampu meningkatkan yang pertama pengertian dan pemahaman peserta didik, persepsi peserta didik, terus hasil capai peserta didik, dan juga ingatan peserta didik itu. Lantas,
audiovisual ini mampu berperan dengan baik dan sebagaimana mestinya apabila seorang pendidik itu mampu berinovasi dan juga meningkatkan kreativitas dan dalam mengikuti globalisasi atau perkembangan zaman itu. Tapi pendidik itu harus mengikuti pemilihan video, seperti materi dalam video itu harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan juga sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, durasi waktu amat sangat perlu untuk diperhatikan karena tidak perlu kependekan atau kepanjangan, sesuai dengan kebutuhan masing-masing, kebutuhan materi yang disampaikan ini. Dan yang ketiga, teknis dan juga format dari video ini, bagaimana sih supaya video ini bisa menarik minat dan motivasi dari peserta didik. Dan yang keempat itu, video ini perlu ditambahi oleh suara-suara atau sound effect karena bisa menambahkan daya minat dari peserta didik itu sendiri. Mungkin banyak beberapa pertanyaan, apakah video ini dapat bisa dikatakan sebagai pengganti peran guru dalam menyampaikan materi? Tentu saja tidak. Karena apa? Karena peran guru di sini merupakan faktor yang paling utama, dan video ini hanya sebagai daya pendukung atau daya pembantu guru dalam menyampaikan suatu materi itu. Sehingga guru itu harus memahami apa sih isi dari video ini, apa manfaat, apa informasi yang bisa diambil dari video ini. Nah, kalau bicara tentang manfaat video atau media pembelajaran berbasis audiovisual ini, secara umum bisa dikatakan hampir sama dengan media-media lainnya seperti media visual, media audio saja. Ini adalah beberapa manfaat dari media audiovisual, terutama video atau televisi. Yang pertama, menggambarkan peristiwa itu secara realistis. Jadi kita melihat video itu bisa terlihat nyata bagaimana itu terjadi. Jadi tidak jelas, tapi itu jelas. Yang kedua yaitu hal-hal yang sifatnya masih abstrak, masih semu atau masih abu-abu ini dapat diperjelas oleh video itu, karena ya tadi kembali ke awal, karena video itu bersifat realistis. Yang ketiga yaitu menumbuhkan minat dan motivasi peserta didik itu. Dan yang keempat yaitu peserta didik mampu memahami pemahaman apa materi yang disampaikan oleh video itu secara utuh dan konkret. Pemanfaatan video ini bisa dikatakan dapat meningkatkan beberapa kreativitas atau aktivitas siswa. Yang pertama yaitu keaktifan, yang kedua keberanian. Nah, keaktifan dan keberanian ini bisa dikatakan berkesinambungan. Karena apa? Karena siswa aktif itu dapat memicu keberanian siswa dalam beropini, berkomentar, atau bertanya mengenai dari video yang disajikan oleh pendidik tadi. Dan yang ketiga ketelitian, dan yang keempat kerjasama antara satu peserta didik dengan peserta didik lainnya. Nah, audiovisual ini tidak hanya bermanfaat atau digunakan di pelajaran umum saja, tapi audiovisual ini, video ini itu bisa dimanfaatkan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, seperti contoh itu pembelajaran SKI, sejarah kebudayaan Islam. Seperti diketahui, sejarah otomatis itu berkisar tentang kejadian-kejadian pada masa lampau, harus throwback ke belakang. Jadi bagaimana sih guru itu menjelaskan kejadian-kejadian masa lampau? Kalau hanya menjelaskan tentang secara materi, mungkin murid peserta didik akan kesusahan, bagaimana sih itu terjadi, bagaimana kesusahan. Jadi di sini guru itu bisa menggunakan video dalam mensajikan materi SKI ini. Jadi diputarkan video-video pada masa lampau, pada masa lalu, kisah-kisah Nabi, kisah-kisah Rasul, sahabat, atau gimana pun itu pokok kejadian pada masa lampau. Hal ini dilakukan agar apa? Agar peserta didik itu dapat memahaminya secara jelas, serta peserta didik itu mampu menerima materi dan juga menggembirakan bagi peserta didik, tidak bosan, serta menciptakan suasana belajar yang bisa dikatakan kondusif. Karena jika melihat video mungkin keramaian itu
tidak akan tanda kutip tidak akan sering terjadi, atau ejekan antara peserta didik itu jarang terjadi. Jadi itu tadi penjelasan tentang poin yang B. Terus jadi kesimpulannya, terlepas dari apapun itu kekurangan atau kelebihan dari media audiovisual yang video atau televisi ini, kami penulis dapat menyimpulkan bahwa pemanfaatan media berbasis video berbasis audiovisual yang berupa video atau televisi ini itu berguna untuk penangkapan materi agar lebih jelas lagi dan lebih mudah dipahami bagi peserta didik, serta lebih menempel di ingatan peserta didik itu, dan mengurangi rasa bosan yang mana nanti jika rasa bosan itu berkurang akan menimbulkan minat, akan semangat. Jadi minat dan motivasi peserta didik itu muncul untuk mengikuti pembelajaran yang ada. Nah, sekian pembahasan dari poin B. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mempelajari pengertian dan manfaat dari media televisi atau video, sekarang kita mempelajari mengenai kelebihan dan kekurangan dari media televisi dan video. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Wiwi Suryaningsih dengan nomor induk mahasiswa 201180463. Nah, seorang pendidik seharusnya memiliki kepintaran untuk dalam memilih media apa yang pantas digunakan untuk menyampaikan materi guna peserta didiknya itu cepat dalam memahami materi yang telah disampaikan. Pendidik bisa menggunakan media yang berjenis audio seperti radio, seperti MP3, dan bisa menggunakan visual, contohnya gambar-gambar, dan bisa menggunakan audio visual seperti televisi maupun video-video yang telah dibuat sesuai dengan tema yang akan disampaikan materinya. Nah, selanjutnya apa sih kelebihan dari televisi dan ataupun video tersebut? Yang pertama adalah kelebihan tersebut adalah menimbulkan rasa ingin tahu. Nah, menggunakan media televisi maupun video yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan akan membuat peserta didik ini merasa rasa ingin tahunya itu lebih tinggi, karena media yang digunakan berbeda dengan media-media yang telah digunakan biasanya, yang mana biasanya pendidik menggunakan media seperti papan tulis seperti buku, itu saja yang membuat yang peserta didik tersebut merasa bosan. Yang kedua adalah menyampaikan materi yang bersifat abstrak. Di sini pendidik akan dibantu untuk dalam menyampaikan materi yang bersifat abstrak yang tidak bisa ditampilkan di kelas. Namun menggunakan televisi maupun video, pendidik bisa menampilkan contohnya seperti ada bangunan-bangunan sejarah bangsa Indonesia, agama Indonesia yang dapat ditampilkan di kelas melalui video. Nah, ini bisa ditampilkan menggunakan video dan audio, yang mana dapat memahamkan peserta didik dalam memahami materi yang telah disampaikan oleh pendidik. Yang ketiga adalah pesan yang tersampaikan, di mana kok dikatakan pesan yang tersampaikan di sini, pesan-pesan dari materi yang telah disampaikan ini cepat disampaikan, cepat tertangkap, cepat dipahami oleh peserta didik dalam memahami materi tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat adalah penyimpanan yang fleksibel, di mana video tersebut dapat disimpan melalui flash disk atau laptop, dan itu dapat dibawa di mana-mana. Setelah itu yang kelima adalah memotivasi siswa, di mana memotivasi siswa ini supaya siswa tersebut dapat belajar, ingin belajar, dan
dapat belajar dan senang belajar, memiliki semangat belajar, dan tidak memiliki rasa takut dalam memahami pelajaran tersebut. Yang keenam adalah materi tersebut dapat diulang-ulang, di mana materi tersebut dapat diulang-ulang, dapat dipelajari di mana saja dan kapan saja. Contohnya, ketika di rumah mahasiswa tidak tahu atau peserta didik tidak tahu, dapat diulang lagi materi-materi tersebut. Nah, setelah mengetahui kelebihan tersebut, kita akan mempelajari apa sih kekurangan dari video ataupun televisi tersebut. Yang pertama, kekurangannya adalah biaya yang mahal, di mana biaya tersebut harus memerlukan untuk membeli peralatan-peralatan yang tentunya tidak murah, seperti di kelas membutuhkan laptop, membutuhkan LCD, membutuhkan layar, dan itu tidak biaya yang murah. Yang kedua adalah kemampuan pendidik. Tidak semua pendidik itu menguasai elektronik yang semakin maju seperti ini. Jadi pendidik ini biasanya memilih untuk media yang mudah-mudah saja, seperti menggunakan papan tulis dan buku tersebut. Yang ketiga adalah memungkinkan terputusnya gambar. Kok memungkinkan terputusnya gambar? Kenapa? Karena pada saat penyampaian materi, bisa saja ketika itu ada pemadaman listrik dan ada perusakan alat, dan tersebut tidak akan bisa menampilkan video-video yang telah dibuat atau yang telah ada. Jadi akan terjeda pembelajaran tersebut. Yang terakhir adalah media video dan televisi ini hanya terdapat di sekolah-sekolah tertentu. Biasanya sekolah-sekolah yang memiliki kualitas dan akreditasi yang sudah bagus. Dan untuk sekolah-sekolah yang terpencil terkadang belum bisa untuk menggunakan media-media ini. Nah, itu kelebihan dan kekurangan dari media video dan televisi. Terima kasih.